sadar Jul, apa yang Allah berikan kepada kita tidak semuanya milik kita yang punya. Ada yang dititipkan untuk mereka. Makanya apa yang kita punya juga bukan kita punya sendiri, tapi sebenarnya nih segala isi dunia ini titipan dan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah bukan mencari uang. Tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa bermanfaat buat orang. Banyak. Kalau gue memang senang perempuan itu harus maju. Perempuan itu harus mandiri. Halo sahabat Ini Rahman, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah persahabatan yang manis, menarik, yang mereka sudah jalin cukup lama. Ya, kali ini siapa yang mau kita bahas? Tentunya nih ya, kita akan kupas tuntas hubungan persahabatan mereka, relationship mereka, bagaimana mereka bersahabat sampai saat ini. Ini dia, kita ada Bu Endah dan ada Mama Yen. Kita tuh bersahabat tuh tidak pernah mau mengenal karena status sosial suami, status sosial kita, tapi kita bersahabat tuh tulus ikhlas benar-benar. Memang dari hati, dan dan mempunyai kecocokan yang sama, Ya. mempunyai visi yang sama. Biasanya Bu Yeni ini karena sama-sama karena Allah. Sosok yang sama-sama mengedepankan silaturahmi, yang memberi pada sesama, pada yang kurang, dan itu sevisi dengan kita ya Bu. Selalu mencari ridhonya Allah. Subhanahu wa taala. Jadi konsep persahabatannya Mama Yen dengan Bu Endah ini visinya sama, makanya hubungannya tetap abadi sampai sekarang. Karena Allah. Saya ingat banget waktu Bu Yeni mengadakan acara anak yatim, sama-sama bantunya. Saya semakin melihat sosok Bu Yeni ini, wow, tidak hanya seorang artis, tetapi artis yang benar-benar mencintai anak yatim. Dan kebetulan saya pun juga sama-sama mempunyai yang rasa gitu, karena kita bekerja adalah untuk itu. Karena memang kita sadar Jul, apa yang Allah berikan kepada kita tidak semuanya milik kita yang punya. Ada yang dititipkan untuk mereka. Makanya apa yang kita punya juga bukan kita punya sendiri, tapi sebenarnya nih segala isi dunia ini titipan dan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mulai kenalnya di mana dulu? Di organisasi. Ya. Organisasi. Tapi siapa yang kenal seorang Iya, Ini Ini Rahman. Saya kenal di TV. Berkumpul. Tapi Bu Endah, boleh nggak aku pengen nanya-nanya dikit nih ya? Karena aku lihat Ibu Endah itu ternyata punya banyak aktivitas Ya. di luar organisasi mendampingin suami. Jadi saya tahu Bu Endah ini benar-benar pengusaha tulen loh. Malahan saya dengar suaminya jalan sendiri berkarir. Dengan karirnya, Dengan karirnya, Bu Endah tuh juga udah punya usaha-usaha sendiri. dengan bisnisnya. Itu gimana sih awal-awalnya gitu loh Bu, kok bisa jadi pengusaha di luar mendampingin suami tapi punya usaha sendiri gitu. Tahun 91 saya bekerja di perusahaan. Oh, Ibu Endah bekerja di Di perusahaan, perusahaan orang lain, iya. Jadi pegawai. Jadi pegawai. Belum jadi istri direksi. Oh, belum Bu. belum. Hidup kan dari bawah ya Bu ya. Ada proses. Ada prosesnya, Ya. ada naik tangganya, bagaimana naik tangga itu Itu pakai proses juga dinikmatin. kan? Proses dong, hidup ini mesti ngikutin proses. Ya. Oh, kalau enggak, kan kesuksesan sebuah hidup, katanya Bu Endah nih, Iya. kesuksesan hidup adalah sebuah kita mau mengikuti proses kan. Ya, Terus, gitu. betul. Ya, gitu Bu. Dari situ kemudian suami dikirim sekolah ke Amerika. Setelah balik ke sini, saya bekerja lagi di perusahaan yang sama. Dari situ kemudian belajar bahwa training juga bahwa untuk menjadi seorang yang mampu dan lebih dari yang lain, kita memang harus menyiapkan diri kita untuk lebih dari yang lain. Misalkan Sabtu Minggu ibu-ibu kan biasanya kan santai-santai minum kopi, minum teh. Kalau saya Sabtu Minggu kerja Bu. Jadi Sabtu Minggu saya cari kos-kosan, apa-apa yang bisa diiriin. Awalnya saya dari kos-kosan itu. Gitu, kemudian ke Punya properti untuk kos-kosan. iya, kos-kosan. Berarti tetap punya modal, say. Iya, tapi yang paling penting kan beli sebenarnya properti kan mesti pakai modal. Iya. gitu loh. Nah, Kalau itu nggak ada gimana? rahasianya, Bu. Tidak harus memakai uang cash. Pinjam. Jadi, properti itu kalau zaman dulu hanya 10% dari harga itu kita udah bisa beli properti. Kemudian hasil dari properti itu kita bayar untuk
membayarin cicilannya. Tapi memang harus tertib. Tertib, manajemen diri itu harus benar-benar rajin, benar-benar tertib. Kita harus menyampingkan kebutuhan sendiri. Tapi saya belum masuk ke usaha kliniknya Bu Endah. Saya pasti kepingin tahu dong dari awal ya. Subhanallah ya, tidak banyak suami itu dia bekerja tapi mengizinkan istrinya bekerja loh. Iya. Kebanyakan juga egois ya. Mentang-mentang dia bekerja, dia bisa kasih nafkah, terus istrinya nggak boleh berkarir, nggak boleh kerja. Tapi dari segala pengalaman-pengalamannya sebagai karyawan, dia memang cerdas. Dipelajari perusahaan itu, akhirnya si perusahaan itu yang tadinya Kita karyawan sekarang udah jadi bos. Udah jadi Bos. kita ngikutin tipikal perusahaan itu. Kita pelajari, saya belajar sana 18 tahun. Akhirnya kita keluar, kita mendirikan perusahaan yang sendiri. sejenis seperti itu. Seperti Jadi itu. learning by doing gitu namanya ya. Nah. Itu learning by doing. Dan itu tidak mudah dari dalam hati, kemudian Dan memang pakai hati. Ya. dan juga seneng, hobi. Dan tujuannya adalah bukan mencari uang. Tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa bermanfaat buat orang. Banyak. Jadi itu. Suami kan berkarir nih. Bu Endah berkarir juga meskipun bekerja di perusahaan orang lain 18 tahun. Terus mulai aktif dong suaminya naik karirnya Jabatan. kan. Istri kan harus mengimbangin juga. Betul. Harus aktif juga di komunitas ibu-ibunya, di organisasi. Nah, itu kan kadang-kadang ya ada yang suka, ada yang nggak suka sih Iya. relatif ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang jelas-jelas juga kan. Kalau ibu yang ini bekerja, ibu-ibu yang lain kan memang ibu rumah tangga. Jadi saya melihat Ibu Endah ini memang dia itu sosok wanita pekerja. Di luar daripada si suami punya usaha, berkarir ya kan. Bu Endah punya usaha sendiri, Iya. Say. Nah, itu kadang-kadang juga menjadi konflik ya antara istri dengan suami, Say. Sampai kadang-kadang Ibu Endah sampai cerita sama gue sedih loh, Say. Mama tinggalin aja itu usahanya, kan nggak enak sama ibu-ibu yang lain. Nanti sampai menimbulkan segitunya? kecemburuan, menimbulkan kecemburuan sosial. Padahal dia udah aktif di organisasi, tapi tetap aja ibu-ibu tuh ada yang suka, ada yang enggak lah ya, wajar lah ya itu ya. Karena yang ibu ini nih benar-benar kerja. Ya gitu mungkin loh. mereka ngelihat Ibu Endah yang sekarang, Iya, mereka tidak iya. melihat proses Ibu Endah yang dulu. Iya, tapi malah sekarang ya, Say, suami dipercayakan sebagai direktur utama Pegadaian BUMN Orang salah satu BNN. Orang nomor satu di Pegadaian. Tapi pengalaman-pengalaman aku masih berorganisasi, kok yang ini enak ya? Gue maksudnya gitu loh. Jadi pemimpinnya oke gitu. Kalau gue memang senang perempuan itu harus maju. Perempuan itu harus mandiri. Perempuan itu harus punya usaha sekecil apapun, punya usaha sendiri, ya kan? Kuliner tanpa meninggalkan kewajiban sebagai suami, dengan suami dan anak kan bisa bikin sesuatu yang bisa dijual. Itu salah satu Iya. yang membuat kami itu jadi bisa beriringan. Jadi bagus banget ya, Dan itu kompak. terbukti. Kalau Bu Endah punya proses pengalaman hidupnya dari awal sampai punya usaha ini, sendiri, iya. main punya nggak sih pengalaman yang sama? Sama saya, kalau pengalaman Apa di mungkin- film ya, kalau pengalaman di film Iya. dari gak dibayar sampai dibayar katanya sih, kata orang-orang ya, bukan kata gue ya. Kalau zaman dulu ada nggak sih itu yang main apa namanya tuh figuran? Iya makanya dari nggak dibayar itu sebagai figuran ya kan, terus mulai dibayar 2.500 sampai naik sedikit. Gitu. Tapi pada saat itu kan obsesi saya kan bukan karena film untuk mencari duit, tapi saya cuma senang dengan orang-orang film. Kok ada kebersamaan, ada kekeluargaan. Kalau di rumah aja lu lagi kan. Jadi di film itu membangun suasana kebersamaannya, kekompakannya dari kru film sampai produser semua juga kompak. Seru kita kalau syuting. Itu pengalaman-pengalaman gue juga ada dari nggak dibayar, saya. Sama Sampai itu dibayar. kalau yang bekerja. Kalau kita bekerja itu memang nggak mungkin ya kita nggak cari uang ya. Iya. Tetapi dari situ nanti kita harus senang dengan pekerjaan kita. Itu harus cinta. Mencintai pekerjaan dulu Pekerjaan kita. lebih awal. Jadi kalau kita cinta sama pekerjaan kita, kita menjalaninya akhirnya bahagia. Hmm. Salah satu yang tidak boleh dilupakan, Apa tuh? restu suami. Pengusaha tuh susahnya kan di waktu sih sebenarnya. Ada banyak yang dikerjakan sama Bu Endah nih. Oh, Waktunya maksudnya banyak banget. membagi waktu Nah. untuk suami, Betul. untuk anak, Pekerjaan. untuk pekerjaan, untuk diri sendiri.
perlu juga Iya, buat me istri. time kan? Iya, me time. Gimana tuh, Bu? Eh, dari kecil tuh anak saya memang udah biasa melihat bapak ibunya itu sibuk dan bekerja. Jadi bagi waktunya itu memang kadang-kadang saya bangun jam 3 pagi, Bu. Jadi Jam 3 alhamdulillah. pagi? Iya. Oh, iya, salah satunya lupa. Saya tahajud Saya tiap hari. itu sama Bu Endah kalau traveling, Iya. selalu milih kamarnya, kan ada ibu-ibu banyak nih ya. Iya, iya. Selalu milih kamarnya berdua. Iya. Dan Ibu Endah itu bangun tahajud, rutin banget. Iya, Nah, itu salah satu alhamdulillah. keberkahan yang Allah kasih. Oh, gitu. Rajin tahajud. Alhamdulillah. Jadi dari situ, dari jam 3 sampai subuh, Ya. saya melakukan ibadah. Dari subuh, saya udah mulai menyiapkan anak-anak yang diperlukan. Kemudian saya nyiapkan diri sendiri untuk berangkat ke kantor. Ya. Jadi ada yang saya udah bisa memanage waktunya untuk sendiri, minimal untuk fokus pada usaha. Jadi satu, kunci usaha berhasil adalah fokus, fokus, dan fokus. Disiplin juga. Iya, disiplin. Kemudian kalau udah mulai ada hasilnya, kita baru ada delegasi, ada wakil. Jadi kenapa saya sampai sekarang ini mempunyai usaha sekitar 12 PT. Wow. Wah. Iya, Ibu, saya Tapi alhamdulillah. hasilnya juga nggak pernah lupa sama anak-anak yatim. Iya, itu kan contoh dari Ibu. Amin. Iya. Proses Itu. 12 PT ini kan Sekarang dari 12 PT. Ya, Ya, alhamdulillah saat ini dengan cita-cita yang tadi, yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya juga ini kan patungan sama teman-teman, jadi tidak sendiri, Bu. Ya. Karena oh aku tahu tuh. Iya, dasarnya memang saya tuh suka berbagi. Ya. Jadi kita berbagi dalam Semua hal semua apapun. jenis usaha Bu Endah yang dibangun itu tidak sendirian. Selalu ada kawan partner, ya. ada kawan karena Iya. suami kan tidak bisa jadikan untuk kita berbincang begini. Jadi suami fokus pada usahanya dan saya perlu mentor atau perlu partner yang bisa untuk ngobrol. Kalau sekarang yang terakhir kami bikin PT yang sama adik, Bu. Jadi sama udah mulai dengan anak sendiri. Anak sendiri, karena ya, anak saya udah sama mulai ngawal ya buat udah anak-anak. mulai lulus, sudah mulai bekerja seperti itu, Bu. Klinik. Yap. Ya. Waktu Bu Endah mulai buka klinik, kok masih nggak ngerti nih klinik apa gitu ya kan. Oh, ternyata klinik untuk mempercantik wanita-wanita Ya. Indonesia. Salah satunya gue mau dipercantik, say. Ya. Gue itu kan takut ya dengan suntikan-suntikan ya. Ternyata ini nggak pakai suntikan, justru perawatan. Jadi bagaimana mengencangkan, mengenyal-ngenyalkan, bagaimana bikin charming lagi, Itu bersih. pun juga sebenarnya tiba-tiba, Bu. Oh gitu, gimana caranya? Jadi waktu itu kan ada pandemik nih. Ya di tengah pandemi loh mulai Iya, bisnisnya. Ibu kan sama kita sering ke Singapura kan, Iya. untuk perempuan lah, Bu. Iya, Kita kan pengennya facial tapi perempuan tuh, ada ditarik-tarik iya, gitu ya. perempuan tuh kan Apa yang pengennya ditarik sih? cantik, segar, Iya. dan sehat kulitnya. Iya. Nah saat itu, jadi saya gini, Bu, Dok, enak banget ya, saya kan cocok deh ini. Loh, Bu, kita mau ada buka loh di Jakarta Timur, Oh, mau nggak gitu. gitu? Ah, Jakarta Timur saya nggak kenal. Kamu mau Jakarta Selatan, mau nggak, Dok? Katanya gitu. Jadi bertiga nih ceritanya nih, Iya. apa sih, patungan ya kali ya saya? Partnership. Partnership. Partnership, iya. Bahasa kampungnya patungan Iya, ya. patungan. Jadi dokter udah punya alat-alat. Iya. Alat-alat, Bu iya. Endah punya aset, Tempat, gedung. Direnovasi. Iya, Ada partnernya tempat punya lagi. uang. Iya. Itu memang kerjasama yang saling sinergi itu Iya. bagus banget. Iya. Iya, dan Jadi nggak sendirian. nggak Bu, ya. sendirian. Dan Betul. itu kita juga kalau berat sendirian itu merasa berat, Bu. Betul. Jadi kalau ada partneran itu memang harus ahli di bidangnya masing-masing. Masing-masing. Dokternya ahli di dalam bidangnya Kecantikannya. SPKK, Iya. dan saya juga manajemennya marketing, teman juga marketing. Jadi Iya. kolaborasi bertiga itu menghasilkan sesuatu yang saya juga luar Iya. biasa. Iya. Saya juga kaget ternyata Indonesia, terutama Jakarta, itu kebutuhan merawat kulit Masih tinggi. itu kayak kebutuhan primer. Jadi bukan lagi suatu yang eksklusif, bukan. Jadi kebutuhan primer. Nah, kebetulan yang kami pakai di Dermis ini semuanya alatnya adalah USA. Kita tahu dong produk USA tidak perlu diragukan lagi dan memang benar, dan kita juga berkonsep. Jadi fasilitas bintang 5, harga bintang 3. Oh, gitu. fasilitas bintang 5,
harga bintang tiga. 3. Suatu saat nih ya, ini baru usul ide aja ya. Iya. Biar bagaimanapun kan kita juga harus menghormati produksi dalam negeri. Betul. Kalau alat-alatnya sudah berani yang canggih, kan tentunya produk-produk lokal kita bisa diolah juga gitu Ya, loh Bu. loh, itu terobosan Bu. Ya itu Terobosan terobosan. yang terbaru adalah bahwa alat tetap alat luar negeri, tetapi bahan yang dipakai Untuk adalah treatment. loh, negara kita itu Betul. kaya banget. Banget. Jadi Makanya kaya kan, banget, iya. Jadi kita lagi mengkombinasikan bahwa tumbuh-tumbuhan atau wangian yang di Indonesia ini bisa dimasukkan ke Dimanfaatkan dalam suatu zat yang untuk campuran di Ya, kremnya, jadi gitu. maksudnya si klinik ini juga ada idealisnya gitu loh saya. Biar bagaimanapun kita harus bangga untuk menggunakan produk-produk lokal Indonesia, kita produk kan lokal. Indonesia Kita juga kan Bu. ada kutus-kutus loh Bu. Iya, jadi krim-krim buat muka, serum Iya. itu pun nggak menutup kemungkinan nanti Bu Enda akan mengarah ke sana Oh, iya. buat sendiri ya. Iya. Berarti dia produknya lebih inovatif. Kalau Iya. misalnya Bu Endah kan di tengah pandemi ya, bikin bisnis si dermis ini kan. Iya. Mayan bukannya bikin itu juga di tengah pandemi, Lah. bisnis di tengah pandemi. Dia bikin bisnis di tengah pandemi kan. Satenya. Resto. Iya nih, Resto. wah. Oh, ini sih ceritanya memang rumah ini dijual nggak laku-laku saya. Bukan nggak laku. Nggak laku-laku. Nggak laku. Harganya Rumahnya mahal. masih sayang sama jadi daripada nggak bisa hilang. didiemin ya kan, ya udahlah. Saya ini kan senang berteman ya, pengen silaturahmi nyambung terus. Ngumpul-ngumpul cerita awal ya. Akhirnya dulu juga udah pernah bikin Bu di sini namanya Cafe Ayu, tapi kan sok-sokan gitu loh. Ada steak Eropa, ada makanan Eropa, ada makanan Indonesia, tapi yang lakunya malah justru nasi liwet. goreng. Jadi dengan ya kayak gitu mie Jawa. Jadi berdasarkan pengalaman gitu, oke, gua mau ini rumah dibikin restoran lagi, tapi makanannya mau yang benar-benar Nusantara. Dan ambil pilihannya tuh sate. Kalau sate itu kan pasti orang pasti suka sate. Alhamdulillah, jadi Bu Endah sudah berapa kali makan sate di rumah. Tapi kenapa berani ya di tengah pandemi dua-duanya nih berbisnis di resto di tengah pandemi, berbisnis klinik di Karena tengah. gini saya, logikanya gini, justru di masa pandemi ini orang biar bagaimanapun tetap butuh makan. Di samping butuh makan, dia juga butuh suasana yang berbeda, ya. tapi aman dan nyaman. Jadi Tapi kan banyak juga racun. restoran yang tutup, Mayen. Oh, Maksudnya keberanian apa yang dipunya berani itu? Keberaniannya tergantung nawaitu kita, niat kita. Niat kita kalau buka usaha ini, terus ada yang kerja. Yang kerja dari mana? Dia kena PHK, Ya. dia kena dirumahkan. Betul. Banyak kan? Nawaitunya sama Allah karena itu saya pengen membantu, memberikan peluang-peluang yang lain pada mereka. Dan ini kan rumah sendiri, nggak nyewa. Jadi ya lumayan lah. Kalau misalnya ini nyewa, sate gue berapa duit seporsi saya? Iya benar. Iya, jadi nggak ada alasan sebenarnya kita untuk tidak berkreatif di tengah corona nih. Kan banyak sekali mereka bilang bahwa, aduh kondisi lagi begini gitu loh. Dan ternyata kedua perempuan ini benar-benar berusaha di tengah pandemi. Ya, kan? Ya, karena kita yakin baik musibah maupun bencana apapun itu sama-sama karunia Allah. Ya, Kalau kita bisa melihat. Ya. kreativitasnya, semangatnya dan yakin bahwa ada Allah. Ya. Di tengah pandemi ini justru kita banting setir membantu teman-teman di bawah dengan menciptakan rumah bersubsidi Bu. Oh gitu. Jadi Yang nggak punya nawaitunya rumah, tadi. Betul. yang nggak punya rumah, bisa Jadi beli punya rumah rumah. murah. murah dengan bantuan dari pemerintah. Betul. Itu pun juga sejalan dengan programnya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa kita harus bisa menciptakan 1 juta rumah untuk warga yang Tuh kurang mampu. hebat nggak? Lu udah punya rumah belum? Udah dong, udah punya Dapat dong. satu katanya. Dapat satu mau. Tapi ini kan subsidi Itu yang nggak mampu. luar biasa ya Bu Betul. Endah sampai memikirkan ke situ ya. Iya. Kita semuanya saling peduli, saling kompak. Ada pengalaman saya pertama waktu begitu pandemi saya ke Bali Ubud. Sedih banget. Sama lu ya Ju Iya. ya. Itu sepanjang jalan yang namanya restoran Sepi. tutup. Yang jualan Kesian sih. souvenir tutup semua. Kasihan banget gitu ya. Nah, terus ya mau bilang gimana lagi. Tapi yang penting kita berdoa mereka sehat aja dulu. Iya. Iya, iya. Jadi dan justru lepas dari kerumunan Betul. ini, Soalnya bukan kita aja kan iya, semua negara kan. semua negara lepas dari kerumunan ini justru untuk menghindari yang nggak kelihatan itu tapi membahayakan, ya kan? Tapi begitu saya kemarin lagi ke Bali Ubud, sudah mulai terasa ada kehidupan-kehidupan. Ya. Dan saya sangat kesentuh sekali ya. Misalnya di pasar
di pasar Ubud. Pasar Seni Ubud. Pasar Seni Ubud. Hmm. Saya mau belanja sedikit oleh-oleh buat karyawan. Yaitu saya mau beli t-shirt Bali. Yang I love Bali, I love Bali. Kan kalau karyawan-karyawan dikasihkan seneng ya, dioleh-olehin itu. Tapi ada yang lebih bahagia lagi. Yang saya beli itu, t-shirt itu, saya beli langsung berapa puluh t-shirt buat bagi-bagi karyawan. Nangis, Bu. Sampai segitunya ya? Dia nangis, kenapa Bu nangis? Sudah 1 tahun ini tidak ada yang beli. 1 tahun ini tidak ada yang beli. Sampai sebegitu dalam keadaan pada saat itu ya, sehingga si penjual pun sampai meneteskan air mata. Dan itu kan jarang terjadi, padahal sebenarnya bukan barang mahal kan? Belanja, mestinya senang kan orang belanja banyak. Nangis. Jadi gue tanya, kenapa Ibu nangis? Sudah 1 tahun tidak ada yang belanja, nggak ada turis kan. Iya, itu juga pengalaman. Ibu ada lagi, kalau Ibu nggak ada yang belanja, terus Ibu makannya dari mana? Iya, si barter itu. Ya itu barter baju ditukar makanan. Waktu pandemi itu efeknya kan juga pada penjaga toko, Bu. Penjaga toko yang ada di mal-mal. Sampai kasihan. satu saat saya di WA sama penjaga tokonya, Ibu udah 8 bulan kami tidak gajian. Sentuh rasanya. Jadi padahal dulu itu dia penjaga toko di tempat branded gitu ya, Bu ya. Akhirnya saya sama temen, kebetulan dia artis jadi Yunisara, kami berbagi khusus kepada teman-teman penjaga toko yang memang diberhentikan sementara oleh tokonya. Ya, karena keadaan ini kan. Iya, dan juga kepada tukang yang mbak-mbak massage itu, yang kita kan lebih massage. Terapis ya? Iya, terapis, nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi kita berbagi ke sana, ke teman-teman yang dari berefek pandemi itu tidak mendapatkan penghasilan dari sana. Selain mereka memiliki hobi yang sama ya dalam dunia bisnis, mereka juga memiliki hobi yang sama dalam memberikan barokahnya ya. Mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu traveling. Gue pernah ikut nih traveling. Kalau traveling itu hobinya semua perempuan. Karena perempuan itu hobinya belanja. Bukannya shopping. Oh, traveling sambil shopping. Iya dong, belanja. Tapi kita juga harus mawas diri kita. Apa yang kita spend untuk belanja itu jangan melampaui batas. Makanya perempuan itu tetap harus kerja juga. Betul. Saya jadi ingat pertama awal di Jakarta, saya bukan orang yang dari keluarga yang Ada. kita juga dari keluarga yang mulai gitu. Jadi saya naik pertama kali saya kerja itu saya naik kereta api, Bu. Kereta api. Iya, jadi gerbong kereta api saya jadi sedih ya, jadi itu ya. Tapi kan ini adalah proses pencapaian. Dan Oke. saya nggak apa-apa. Bisa belajar, Justru Bu. kenapa saya di sini menyampaikan tidak ada yang dipermalukan, tidak ada malu. Justru saya bangga dengan diri saya sendiri. Dengan adanya pengalaman motivasi itu ya, yang itu, saya akhirnya bisa. Dan Allah Maha Tahu, Allah memberikan itu kepada kami Ya, juga. itu gitu. bagian dari mimpi juga. Jadi cara mimpi. Jadi jangan takut bermimpi, Ya. tetap berusaha, tetap fokus, tetap menjalankan sholat lima waktu, bersedekah pada anak yatim, dan jangan lupa sholat tahajud dan duha, juga restu suami dan orang tua. Dan tidak mudah juga untuk mencapai mimpinya Bu Endah sebenarnya. Bisa seperti dapat jalan-jalan, makan enak. Tapi kadang-kadang yang seperti itu juga menantang kita atau mengetes kita untuk tidak lupa dengan Allah. Aduh, ujiannya banyak banget. Betul. Bu. Ujiannya banyak banget. Apa aja sih ujiannya, Bu Endah? Kalau saya belajar Ibu ya, kalau di dalam Islam itu kan zakat itu 2,5%. Tetapi saya belajar pada ustadz yang memang mendalami tentang zakat. Jadi kita harus berani mengeluarkan dulu 10%. Dengan mau mengeluarkan 10% kepada yang berhak kan fakir, miskin, bilsabilillah, anak yatim, ya masjid gitu. Saya mencoba berani untuk makan 10% dan itu Lebih janji dari Allah itu. itu nyata. Cash. Iya, Bu, cash. Pokoknya lo janjian sama Allah itu selalu kasihnya tunai. Cash, benar-benar. Itu subhanallah. Intinya bahwa sebenarnya kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Allah iya, itu tidak jangan akan begitu. pernah hitung-hitungan dengan kita untuk Betul, memberikan rezekinya. betul. Mimpi-mimpi apa lagi Bu yang harus pengen Ada diraih? satu mimpi bener begini. Jadi saya tuh masih alhamdulillah kemarin masih bermimpi punya rumah hafiz dan sekarang alhamdulillah udah punya 2 mimpi. Dan sekarang mimpi saya adalah mempunyai masjid
Ya Allah, mudah-mudahan Allah. Mudah-mudahan ya. Itu rumah kita buat Iya, kita. iya. Itu yang mimpi saya buat saya, kenapa sampai sekarang saya masih senang bekerja, saya senang mengumpulkan, saya senang Supaya membuat dapat itu sesuatu semua. yang saya masih ada mimpi yang satu yang itu yang masih di dalam angan saya. Amin, Amin, semoga amin, Allah. amin. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan. Amin, amin. Amin. Tapi dengan segala pencapaian sih, dengan segala usaha juga mimpi kita tidak akan pernah bisa nggak tercapai sih Bu. Iya. Semua itu diawalinnya dari mimpi. Tapi bagaimana mimpi itu menjadi kenyataan? Ya. Ya. Masjid itu adalah fondasi rumah kita nanti insya Allah di surga Bu Ena. Mudah-mudahan aku juga ketularan. Pasti, insya Allah kita semua. Aku Ya, obsesinya apa? pokoknya bagaimana mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi obsesi gue sampai hari ini, insya Allah Allah kasih usia panjang yang barokah. Amin, amin. Semua usaha-usaha saya membawa manfaat buat Ya, orang orang lain, banyak, ya kan. Jangan juga ambisi tapi tidak ambisius, terlalu berlebih-lebihan, ya kan? Nggak boleh juga itu Jul. Dan ingat ya satu ya, bahwa kita hidup itu tidak boleh takabur. Karena sifat takabur itu paling berbahaya buat diri kita. Lebih baik kita mengambil sifat-sifat dengan kasih sayang, bisa terus berbagi kepada sesama kita, ya kan? Dan itu mudah-mudahan terus menjadi satu komitmen kita. Sejauh Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, mudah-mudahan itu selalu membawa manfaat buat kita orang banyak. Berbicara tentang kehidupan, kita Ibarat batu. ibarat itu ya sebuah batu itu tergantung kita mau jadi apa. Apakah mau jadi seonggok batu yang hanya menjadikan batu seonggok batu, atau kita menjadikan batu itu menjadi indah, menjadikan sebuah patung. Dan Yang punya nilai. nilai. Dan patung itu tidak hanya menjadi patung, perlu proses. Batu itu juga bisa merasakan seperti kita, cuman dia nggak bisa ngomong, tetapi rasanya walaupun benda mati sama. Dia ditatah, dipahat, diukir. Dia juga menangis. Aduh, aku sakit. Aku dipahatin itu, aku sakit. Dipahatnya di hidung, aku juga sakit. Dipahat menjadi mata lagi, lebih sakit lagi. Menjadi telinga, aduh, dilubang-lubangin, aku sakit lagi. Tetapi setelah menjadi patung yang indah, semua orang mengagumi. Wow, menjadi patung. Kita tinggal memilih menjadi patung yang indah atau menjadi Atau seonggok batu biasa. seonggok batu yang Tidak ada nilai. tidak ada nilainya. Tapi apakah kita mau masuk dalam proses itu? Gitu sebenarnya ya. Itu kan itu ibarat juga sebuah perjalanan manusia untuk mencapai suatu proses kehidupannya. Jangan mudah mengeluh. Betul. Pasti dalam kehidupan itu melalui kerikil-kerikil yang tajam. Pembentukan tadi. Iya, bisa merasakan tersakiti, dizolimi, dihina, dicaci maki, gitu kan. Segala sesuatu itu harus kita terimanya dengan penuh ikhlas, bahwa Allah punya maksud untuk memberikan pelajaran kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih ikhlas lagi. Iya, iya. Aduh, banyak memang kalau bicara tentang dua perempuan ini ya. Bicara dari A sampai Z ya. Mereka bicara soal bisnis sampai kepada mereka punya traveling gila. Jadi kunci puasa itu nomor satu di samping nawa itu niat kita, tapi kita menjalankannya penuh dengan keikhlasan. Betul. Karena semata-mata cinta sama Allah dan kita sangat-sangat mengharap ampunannya Allah. Di dalam bulan suci Ramadan ini yang penuh barokah, itu pintu pengampunan dibuka seluas-luasnya. Nah ini jangan lupa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Saya ingin mengucapkan sekaligus menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin.